Selamat pagi sahabat GPIB, kita berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Umi Rahayu yang saat ini sedang melaksanakan studi lanjut. Sahabat GPIB, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berteduh dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menolong kami bangun dari tidur kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu mengawali aktivitas kami di hari ini. Buka hati kami dan pikiran kami agar kami memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Martin Luther King Jr. Ia adalah seorang pemimpin dalam sebuah gerakan hal-hal tentang hak-hak sipil di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Momen yang paling ikonik dalam perjuangan King adalah pidatonya yang bertema I Have a Dream. Di dalam pidatonya disampaikan di depan 250.000 orang selama pawai di Washington. Dalam pidatonya, King mengatakan tentang mimpinya untuk melihat di mana hari-hari orang tidak akan lagi menilai orang lain berdasarkan warna kulit, melainkan pada isi dari karakter orang tersebut. King juga menunjukkan ketaatannya pada prinsip-prinsip non-kekerasan. Meskipun ia menghadapi diskriminasi, kekerasan fisik, maupun ancaman-ancaman, King tetap teguh pada keyakinannya bahwa perubahan sosial harus dicapai melalui cara-cara yang damai dan tanpa adanya kekerasan. Karena itu dari King kita belajar bahwa dalam ketaatan dibutuhkan adanya komitmen dan pengorbanan yang dapat memberikan makna dan tujuan hidup. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus adalah surat am. Kalau dia dikatakan surat am, berarti surat ini ditujukan kepada semua orang Kristen di zaman Petrus, yang mana pada saat itu orang-orang Kristen di zamannya mengalami penganiayaan, hinaan karena Kristus. Menghadapi dan mengalami situasi dan keadaan yang seperti ini, Petrus menasihati orang-orang Kristen di zamannya
agar tetap hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Bukan menghadapi kekerasan dengan kekerasan, melainkan Petrus memberikan dorongan kepada mereka. Pada ayat 13 dikatakan bahwa setiap orang percaya pada zamannya harus memiliki komitmen untuk hidup berdisiplin. Anak yang taat selalu waspada dan terus berusaha untuk mengendalikan diri dengan cara terus menjaga pikirannya dari pengaruh-pengaruh negatif dan tidak membiarkan diri dikendalikan oleh hawa nafsu. Hidupnya selalu fokus pada tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 14-16, Petrus menyatakan bahwa orang Kristen yang hidup dalam ketaatan memiliki standar hidup, yaitu hidup di dalam kekudusan. Kudus bukan berarti menjauhi dosa, tetapi juga berarti berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahi, yang artinya menjalani hidup dengan benar, penuh kasih, bermoral, dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama. Pada ayat 17, Petrus mendorong umat Kristen di zamannya untuk mereka hidup bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat kepada Allah. Rasa takut kepada Allah merupakan cermin dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus sebagai cermin hidup yang bertanggung jawab, karena sadar bahwa segala sesuatu yang dibuat dilihat Allah dan mendorong ia untuk memiliki pribadi yang berintegritas dan jujur. Pada ayat 18-19, saudara-saudara, Petrus juga mendorong umat Kristen di zamannya untuk menghargai penebusan Kristus. Menghargai penebusan Kristus berarti memotivasi orang percaya untuk hidup penuh pengabdian kepada Allah dan mengarahkan hidupnya untuk memuliakan Allah dalam segala hal yang dilakukan. Hidup menjadi sebuah refleksi dari rasa syukur yang mendalam atas pengorbanan Kristus. Dan ayat 20, Petrus juga mendorong supaya orang-orang Kristen di tengah-tengah penganiayaan, hinaan yang mereka terima, mereka tetap menjadi figur yang mampu menjadi teladan bagi sesama, menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang hidup taat berdasarkan pada pengharapan akan kasih karunia Allah telah dinyatakan di dalam Kristus. Pengharapan itu menjadi sumber kekuatan untuk menjalani hidup yang menginspirasi orang lain menuju kebaikan dan kekudusan. Mari sahabat GPIB, kita wujudkan diri sebagai pribadi yang taat dengan memiliki komitmen untuk berdisiplin diri, memiliki standar hidup, yaitu hidup di dalam kekudusan, belajar untuk hidup bertanggung jawab dan takut akan Tuhan, menghargai penebusan Kristus yang sedia berkorban bagi hidup kita, dan menjadi teladan bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri firman Tuhan hari ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami untuk belajar dari firman-Mu agar kami selalu termotivasi menjadi pribadi yang taat, melaksanakan perintah dan kehendak-Mu di tengah-tengah berbagai tantangan dan ancaman kehidupan, serta godaan iman yang kami hadapi, baik dalam aktivitas hidup kami sehari-hari maupun dalam pekerjaan kami dan relasi kami dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah kehidupan kami hari ini dalam seluruh aktivitas dan kerja yang kami lakukan. Jagai hati kami agar kami selalu menjadi pribadi yang taat akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil dengan cinta yang besar. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati.